Salam jumpa kembali saudara dalam sesi kesaksian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah keluarga yang sangat takut akan Tuhan. Sang suami adalah seorang direktur sebuah perusahaan besar yang sangat terkenal di kotanya, sementara sang istri adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat mengasihi suami dan anak-anaknya. Mereka dikaruniai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Mereka hidup sangat bahagia. Suami adalah seorang pekerja yang ulet dan serta sangat disiplin, termasuk menyisihkan waktu untuk keluarga di setiap akhir pekan. Mereka selalu membuat rencana yang menarik untuk setiap akhir pekan. Entah itu hanya sekedar jalan-jalan ke desa ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata. Kebahagiaan yang mereka miliki membuat banyak orang yang mengenal mereka sangat kagum. Sampai suatu saat, sang suami terasa berubah oleh istrinya. Seringkali pulang larut malam, dan rencana akhir minggu untuk rekreasi bersama sering kali dibatalkan oleh karena kesibukan sang suami. Hal ini terus-menerus berulang sehingga menimbulkan rasa curiga pada pikiran sang istri. Tetapi sebagai istri yang sangat setia dan sangat mencintai suaminya, perasaan seperti itu selalu ditepisnya. Dia tidak ingin menuduh suaminya tentang hal yang tidak-tidak. Dia sangat percaya suaminya sebagai suami yang setia dan sangat mencintainya dan anak-anaknya. Anak-anaknya pun mulai gusar, sebab jadwal kebersamaan mereka untuk akhir pekan sudah hampir tidak pernah lagi dilakukan. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang ganjil terhadap ayah mereka, tetapi tidak membuat rasa hormat dan cinta mereka kepada ayah mereka hilang. Mereka tetap bersabar menunggu kesempatan untuk bersama-sama lagi dengan ayah dan ibu mereka seperti waktu-waktu yang lalu. Ngumpul bersama, makan bersama di akhir minggu, dan jalan-jalan bersama di tempat-tempat rekreasi. Tapi keadaan semakin memburuk karena suatu ketika sang suami tidak pulang berhari-hari. Sang istri dan anak-anak mulai resah. Sang istri menelpon suami, terkadang nyambung, terkadang tidak. Ketika ditanya mengapa bapak tidak pulang, sang suami menjawab bahwa dia sementara bertugas di luar kota. Tetapi kemudian hubungan komunikasi pun menjadi putus. Nomor telepon suami sudah tidak aktif lagi. Mereka berusaha mencari sang suami kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukannya. Tetapi di kantor, para pekerja memberikan informasi bahwa sang suami pergi keluar kota bersama sekretarisnya. Perasaan sang istri dan anak-anak sangat gelisah. Tetapi sang istri berusaha untuk menenangkan anak-anaknya. Dia berkata kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka akan segera pulang setelah pekerjaan di luar kota selesai. Sang ibu mengajak anak-anaknya untuk terus mendoakan ayah mereka. Setiap malam mereka duduk bersama. Mereka melakukan pujian, penyembahan, dan berdoa menyerahkan ayah mereka kepada tangan Tuhan untuk keselamatan sang ayah dan agar ayah segera pulang. Sementara sang istri sendiri setiap saat berlutut di kaki Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan agar sang suami segera pulang dengan selamat. Tidak sedikit pun rasa benci terbersit dalam hati sang istri. Dia adalah benar-benar seorang istri yang sangat takut akan Tuhan dan sangat mencintai suaminya. Sampai suatu saat dia memutuskan untuk berpuasa. Di sisi lain, secara diam-diam seorang pembantu dalam rumah mereka memperhatikan keadaan majikannya selama ini.
Ketika sang istri memutuskan untuk melakukan puasa, sang pembantu ini pun ikut melakukan puasa bersama majikannya. Mereka bersepakat untuk melakukan puasa selama 7 hari, tidak makan dan tidak minum. Bahkan yang luar biasanya, mereka selama 7 hari itu pun tidak tidur. Mereka terus berseru kepada Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan agar sang suami kembali. Mereka mencurahkan seluruh pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Mereka berlutut dan berdoa, bahkan mencurahkan air mata mereka di altar Tuhan. Saat-saat yang terasa berat adalah hari pertama dan hari kedua. Rasa lapar, rasa haus begitu menyiksa mereka. Namun hari ketiga, rasa lapar dan haus itu mulai hilang. Hari keempat dan seterusnya hanya sukacita yang mereka rasakan. Sampailah pada hari yang ketujuh, mereka mengucap syukur atas segala doa yang telah mereka sampaikan kepada Tuhan. Mereka keluar dari kamar doa mereka, karena selama 7 hari itu mereka tidak pernah keluar dari kamar doa. Dan kemudian mereka membuat teh hangat. Sementara mereka menikmati teh hangat tersebut, tiba-tiba ada sebuah taksi masuk di halaman rumah. Sang ibu bertanya, adakah seorang yang memesan taksi? Tetapi seisi rumah menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang memesan taksi. Lalu berhentilah taksi tersebut tepat di halaman rumah di depan sang ibu berdiri. Kemudian pintu taksi terbuka perlahan-lahan dan keluarlah seorang laki-laki yang ternyata adalah sang suami. Entah apa yang terjadi, sang suami keluar dan langsung berlutut sambil merangkak menuju istrinya. Dia menangis tersendu-sendu sambil memohon ampun pada istrinya. Ia menjatuhkan diri di kaki istrinya, lalu mencium kaki istrinya dan berkata, ampuni saya, maafkan saya. Saya telah berdosa kepada Tuhan dan kepada istri dan anak-anak saya. Berulang-ulang dia berkata, ampuni saya, maafkan saya. Saya telah berdosa kepada Tuhan dan kepada istri dan anak-anak saya. Kemudian sang istri memegang lengan suaminya dan berkata, ayah, bangun, berdirilah dan mengucap syukurlah sebab Tuhan telah menyelamatkanmu. Ia memeluk suaminya erat-erat dan berkata, ayah, aku telah mengampunimu jauh sebelum engkau meminta ampun. Aku sangat mengasihimu dengan kasih Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak semua, mereka sangat mengasihimu dan tetap menghormatimu. Terpujilah Tuhan sebab ia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ternyata sang suami merasa sangat menderita sejak dari awal doa dan puasa dari sang istri. Dia tidak bisa tidur, dia tertekan oleh beban pikirannya sendiri terhadap apa yang telah dilakukannya selama ini. Dia berulang kali berusaha untuk menelpon istrinya, tetapi karena semua ponsel telah dimatikan sementara mereka puasa, maka tidak dapat dihubungi. Tekanan dalam batinnya sangat terasa terlebih di hari terakhir saat sang istri sementara puasa. Dia merasa seolah-olah bahwa dia akan segera mati dan dia harus mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya. Karena itulah dengan sesegera mungkin dia meninggalkan sekretarisnya dan pulang kepada istrinya. Dengan pikiran dan perasaan yang bercampur baur, apakah dia akan mendapatkan kembali pengampunan dan maaf dari istrinya, ataukah dia akan disuruh pergi dari rumah oleh karena kekecewaan mereka. Dia merasa sangat berdosa dan sangat-sangat menderita. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang harus dilakukan adalah dia harus kembali kepada istrinya. Dengan segala konsekuensi, apapun yang terjadi, ia sudah siap untuk menerimanya. Tetapi ternyata apa yang didapatkannya bukannya dia disuruh pergi atau diceraikan, tetapi dia mendapatkan kasih yang tak terduga. Cinta kasih seorang wanita yang sungguh takut akan Tuhan. Demikianlah kisah cinta dan kasih seorang istri yang sangat takut akan Tuhan.
Dia tidak mempersoalkan apa yang telah terjadi, tetapi dia mempersoalkan apa yang akan terjadi jikalau suaminya tidak kembali. Demikianlah juga dalam hal ini kita bisa melihat kuasa doa puasa ketika kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan dalam pergumulan yang kita alami. Semoga kisah ini dapat memberkati saudara-saudara yang mendengarkannya. Haleluya. Amin.